Bede, saya mau menanyakan terkait tadi fatwa MUI mengenai penyebaran COVID-19 ini ya. Kan tidak semua daerah saat ini berada dalam situasi di mana memang COVID-19 kemudian diperhatikan secara khusus. Mungkin untuk DKI saya kira ya, tapi di daerah-daerah lain apalagi di daerah pedesaan mungkin belum tersentuh. Apakah di sana memang ada atau tidak, mereka juga tidak tahu. Nah, dalam kondisi seperti itu, bagaimana penyelenggaraan ibadah jamaah tadi, termasuk sholat Jumat, dan karena ini Ramadan, tentu tarawih, lalu nanti mungkin sholat Idul Fitri yang sekali setahun saja itu, Bede, bagaimana? Ya, sekali lagi para ulama yang berhimpun di MUI ini hanya membatasi di daerah yang persebaran wabah atau virus corona ini sangat tinggi, atau bisa dengan istilah darurat wabah corona ya. Nah, siapa yang menentukan? Ulama ya, tidak ingin menentukan sendiri. Ini adalah urusan waliul amri, urusan pemangku amanat, adalah pemerintah. Tapi pemerintah harus menyatakan, mengumumkannya juga secara secara benar, secara tepat, sesuai dengan pandangan para ahli. Agama menyuruh kita bertanya pada ahli. Saya juga bertanya pada dokter tentang kedokteran ini. Nah, para ahli yang menentukan dan kemudian pemerintah yang mengumumkan atau ikut menentukan. Nah, Indonesia ini kan luas ya. Tidak seperti negara-negara Arab. Saudi Arabia luas juga. Saudi Arabia itu sudah menutup semua masjidnya untuk sholat Jumat dan sholat jamaah kecuali Al-Masjidil Haram dan Al-Masjidun Nabawi di Madinah, tapi dengan pengetatan. Kalau kita lihat di TV sekarang yang tawaf sudah sangat sedikit sekali dengan pengetatan, maka tidak lagi dibuka umroh sementara. Al-Masjidil Aqsa sudah ditutup untuk sholat Jumat dan sholat jamaah. Banyak masjid di Uni Emirat Arab, di Kuwait kita ketahui itu ditutup. Adzan tetap hayya 'alas shalah ya. Tapi kemudian ada tambahan itu. Katanya ada hadisnya juga dalam keadaan seperti itu. Shollu fi buyutikum. Sudah panggilan adzan tapi diteriakan sholatlah di rumahmu masing-masing. Jadi berarti kalau ada azan penambahan seperti itu berarti udah enggak ya dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat. Ya. Jadi ya kita nggak usah teriak-teriak seperti itu, tapi diumumkan aja lewat media sosial, lewat media. Sosialisasikan lah ya. Sementara waktu di daerah itu. Kalau daerah kawasan termasuk di pedesaan tidak, ya mudah-mudahan tidak, bukan belum ya. Tidak menyebar, tidak tinggi persebaran corona, ya tidak berlaku tadi, tetap sholat Jumat di masjid. Maka ya kita taati, bukan hanya menaati pemerintah, tapi menaati agama. Selamatkanlah dirimu, selamatkanlah orang lain. Ini yang perlu dipahami. Jangan kita merasa sehat, sementara kata ahli boleh jadi orang sehat terpapar corona, tapi gejalanya belum ada. Hari keberapa ada gejala itu? Hari ke-7. Hari ke-7, tapi 6 hari sebelumnya sudah terinfeksi, kita sudah terpapar, boleh jadi ya, dan kita sudah menularkan kepada orang lain. Orang lain menularkan kepada orang lain. Inilah kemudaratan. Padahal sebenarnya kalau kata ahli, kata dokter, kalau kita semua sama-sama patuh, sama-sama menjaga diri, ini akan lebih cepat. Makanya disuruh di rumah untuk mengatasi, mengurangi resiko persebaran. Tapi tetap masih ada tapi juga nih. Ya, ada hikmahnya ini, Bede. Ada hikmahnya nih, Bede. Ada hikmahnya. Corona ini, ya kan, bahwa paling tidak orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu bisa lebih dekat sama anaknya. Ya kan, di rumah biasanya kan keluar ini aja. Terus kemudian ada lagi, Bede. Biasanya kalau pada bulan Ramadan itu ada organisasi, ada apa yang pokoknya tidak boleh ada kegiatan seperti ini. Kafe-kafe ditutup segala macam. Ini dengan ada corona ini nggak perlu capek-capek, Bede. Sweeping alami. Nah, ini luar biasa ini. Ya, tadi sisi positif benar ya. Kita selalu kaum beriman mengambil hikmah. Kadangkala yang kita anggap sebagai hikmah tadi itu bisa berubah jadi masalah baru juga ya. Kalau kita tidak mengelolanya dengan baik. Maka kepada warga masyarakat, khususnya umat Islam,
apa yang telah dianjurkan baik oleh pemerintah termasuk oleh para ulama dan umara. Seperti sementara waktu lebih baik lebih banyak di rumah, berdiam di rumah, menghindari kerumunan baik di tempat ibadat, keramaian, tempat hiburan dan lain sebagainya untuk menghindari, mengurangi risiko persebaran wabah ini agar ditaati. Negara harus ikut bertanggung jawab. Karena dengan tidak keluar rumah untuk membeli ya, keperluan bahan pokok dan sebagainya, haruslah kita jaga stabilitas harga. Pedagang-pedagang kecil yang dirugikan akibat ada liburan di luar, itu kalau bisa disubsidi. Disinilah kebersamaan kita ya. Pada bulan Ramadan ini agar zakat, infak, sedekah bisa disampaikan dalam rangka kita menyelamatkan diri dari wabah corona ini. Insaflah wahai manusia, jika dirimu ternoda, dunia hanya naungan baru ciptaan Tuhan. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu